Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Sunio Boy. Kali ini gue mau nge-review mobil dari pabrikan Honda. Mobil ini keren banget, yaitu mobil yang berkelas low MPV. Mesinnya berkelas 1500 cc. Penasaran kan mobil apa low MPV ini? Kita lihat penampakannya. Ini dia mobil Honda Mobilio. Mobil ini adalah keluaran yang tipe yang pertama dan modifikasi udah banyak banget yang berubah dan keren abis. Penasaran kan? Kita review bareng-bareng sama ownernya seperti apa speknya. Tapi kita sinematikin dulu guys. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Don't stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Oke guys, sekarang gue udah bareng sama ownernya nih. Siapa nama Om? Ega Om. Om Ega. Dari klub mana nih? Saya dari klub Mobility Om. Mobility. Nah, pada penasaran kan pengen nge-review ini modifikasinya apa aja, perubahannya banyak banget dan keren abis. Makasih. Kita mulai dulu dari eksteriornya guys. Nih eksteriornya nih kita lihat nih. Wow, udah banyak banget yang berubah. Kalau dari body nih, ini kayaknya nggak main cat Om ya? Enggak Om, main cutting stikernya aja. Main cutting, full cutting. Dan kalau boleh tahu nih, temanya apa sih sebetulnya mobil ini? Temanya sebenarnya mobil ini untuk street racing Om. Street racing. Bener banget. Ya, street racing. Kelihatan dari desain body kitnya, ya kan, side skirt segala macamnya ini street racing banget guys. Nah, kalau dari body kitnya ini udah custom semua Om? Custom. Body kit kebetulan kita desain sendiri Om. Jadi yang punya cuma saya doang, cuma sendiri. Saya desainnya di BMI, Body Kit Mobil Indonesia. Ya, kebetulan itu. Terus kalau untuk kap mesin kita udah pakai motorized. Sudah motorized. Nah, guys lihat nih. Ini kapnya kebukanya tuh dari sini buka ke atas. Ini sistemnya engsel udah custom Om ya. Custom. Dan didorong dengan motorized. Bisa pakai remote dan tombol juga ya. Oke. Dan lampu juga ini udah aslinya dirubah apa? Dirubah. Kita lampu pakai Proji-nya ini kebetulan dimodifikasi dari lampu BRV. Oke. Jadi ada proyektor dan ini bisa pakai buat sen juga ya? Bisa. Oke. Dan kapnya ini disetirin karbon Om ya? Iya. Oke. Karbon identik dengan street racing banget guys. Dan, nah, saya penasaran satu nih, pasti apa ini turbo beneran Om? Itu belum Om, baru intercoolernya aja. Memang planningnya rencana pakai turbo. Ya, kemarin cuman karena ada kondisi COVID ini kita stop dulu. Oh, stop dulu. Jadi rencana planning kedepannya pakai turbo sih Om. Iya. Mesinnya mau di-upgrade menggunakan turbo. Wow, luar biasa. Ini sih baru lepas unlimiter Bung. Baru Lepas unlimiter. Terus pakai torsi plus juga. Sama dustek. Wah, cukup lumayan tuh guys. Nah, kita lihat ke bagian sampingnya nih. Ini peleknya keren banget desainnya. Ini kok boleh tahu nih ring berapa sih Om? Ini ring 18, peleknya pelek dari Jogger Om. Jogger. 18. Ring 18, pelek Jogger. Bannya 215 kayaknya ya? Iya. Betul sekali. Jadi peleknya itu gede ya kan? 215/35. 215/35 dan bannya tipis jadi kelihatan banget peleknya ini lebih menonjol gitu, bener presisi. Nah,
mobil ini kan bisa ceper banget nih guys. Pasti penasaran apa ya nih mobil bisa dibawa jalan kayak gini, nggak mungkin ya kan. Ini menggunakan apa Om? Kebetulan saya pakai air suspensi tapi 2 titik Om ya. Pakai air gen, air sus pensi 2 titik gitu ya. Berarti ini memakai air suspension. Apa air suspension itu adalah sistem suspensi yang menggunakan balon. Ya, begitu. hidrolik juga. Hidrolik juga, jadi bisa naik di saat untuk jalan. Ya. Kira mau nongkrong diceperin abis, amblesin gitu. Mungkin ke depannya Om, apa mau di wet body lagi atau gimana Om? Kedepannya emang planning mau di wet body Om. Wet body. Di wet body kita biar bisa napak abis ke Bener, ke aspal. underground. Ya benar. Emang keren banget. Planningnya. Nah, kalau dari segi pintu nih, nah pintunya kalau kalian lihat tuh kayak Lamborghini Ya. style, Lambodor ya. Ya kalau zaman sekarang pintunya Lambodor semua Om. Rata-rata Lambodor. Rata ya. Ya. Keren banget. Ini Lambodor gini menurut Om sulit nggak sih untuk akses keluar masuknya? Nggak. Mungkin kalau punya badan yang sedikit gemuk agak sulit Om. Agak sulit. Karena dia ngebuka dan ada ruang batasnya ya Om ya. Tapi kalau misal dengan kondisi badan seperti normal kita nggak sulit sih Om. Tapi untuk perawatannya untuk seperti pintu Lambodor ini kan engsel sudah custom ya. Ya, Kalau tidak custom. salah engselnya seperti L gini dia. Custom, Nah, udah plug-in. plug-in. Nah, ini dibantu dengan ada ininya ya, hidroliknya ya, ada hidroliknya. Karena kalau nggak ada hidrolik itu nggak mungkin ngangkat guys, Ya, nggak mungkin naik. Akan naik turun. Dan selama ini pintu custom gini kalau ditutup kadang-kadang agak setelannya berubah nggak tuh? Benar-benar kadang-kadang memang setelannya berubah, tapi kalau kita maintenance-nya bagus sih nggak. Iya. Selama ini sih aman-aman aja Om. Aman-aman aja guys. Jadi pakai pintu gini sebetulnya di saat parkir yang sempit Ya. dibukanya enak, enak. guys, lebih enak. Itu kuncinya. Benar. Jadi nggak cuman style, cuman fungsinya itu dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke samping nih. Oh. Boleh. Ini bagasinya nih luar biasa Om. Ya. Ini bagasinya kayak Toyota Alphard kayaknya Om. Iya. Ini pakai apa sih Om? Pakai power backdoor Om. Power backdoor. Ya, jadi bisa pakai remote udah kebuka sendiri gitu. Kalau kalian tahu mobil-mobil yang berkelas MPV yang luxury seperti Alphard seperti ini. Jadi coba bisa dipraktekin nggak Om tutupnya gimana Om? Kalau ditutup kita sebenarnya mencet ini aja ya. Tinggal nutup. Otomatis, guys. Otomatis. Bisa pakai remote juga. Pakai remote Bisa. Nah, kalau buka tinggal diketik aja gini, nggak usah ditarik, tinggal diketik, ceklek aja dia udah otomatis Ini kebuka. guys, jadi nggak perlu repot-repot. Ya. Lu mau masukin barang atau mau nongkrong tinggal pencet aja. Ya, tinggal pakai remote juga bisa. Sebenarnya pakai remote Remote juga remote bisa. bisa. Ya. Berarti mirip kayak Alphard banget Om ya. Ya. Pakai remote bisa. Ini namanya power backdoor. Power backdoor. Ini habis berapa sih Om kira-kira waktu bikin kayak gini nih? Lumayan sih Om. Iya, lumayan sih. Kisaran 5 juta kah? Lebih Om. Lebih. Wow. Luar biasa. Nah, ini kita bicara soal sound system dulu ya Om. Sound system kebetulan custom. Ini custom. Ya, custom. Nah, kalau boleh tahu temanya nih, ini SQL, SQ apa SPL tuh Om? Saya ngincarnya di SQL Om. SQL. Tapi memang saya nggak pakai 2 sub, tapi 1 sub. Ya emang planningnya dan ngincarnya 1 sub karena rata-rata kok sekarang ini sudah banyak yang 2 sub Om. Jadi saya nyari yang mungkin yang 1 sub aja. Gitu. Berarti kayak kalau saya lihat di sini dominasi dengan brand merek ProKick ya. Ya. ProKick memang kalau dibilang ProKick itu bandel Om untuk jenis sub. Tapi saya kebetulan untuk sub yang utamanya saya pakai Momentum DDX 128. Nah, ini juga bandel. Kalau untuk powernya tuh pakai berapa nih Om? Power saya pakai monobloknya 1. Monoblok 1. Monoblok 1 powernya 5. Powernya 5. Power 5, prosesornya 3. Jadi Prosesor kita 3. pisah-pisah Om. Nah, kalian kan pasti ngelihat audio segede gini, apakah mungkin pakai aki standar? Oh tidak. Nggak mungkin, Nggak mungkin. guys. Ini pakai aki apa Om? Di belakang. Kebetulan aki standar tetap di depan ada yang utama, terus aki yang kedua, aki cadangan saya pakai taruh di bangku nomor 3 itu pakai aki tower. Aki power. Aki tower lumayan sih Om, lumayan besar jadi nggak mungkin kalau pakai aki biasa pasti ngedrop Om. Betul. Ya jadi kita pakai aki tower untuk aman. Oke. Dan di sini total Om di mobilnya ada berapa monitor sih sebetulnya Om? Monitor di sini totalnya sebenarnya ada 8 Om. 8. Di depan ada, di tengah juga ada, ini ada, sini ada. Total 8. 8 monitor. Oke, jadi temanya nih audionya ada SQL. Ya, SQL itu ada sound quality load guys. Iya, benar. Bener. Jadi di kontes-kontes tuh bisa terbagi kelas yang paling sering ada SPL dan SQL. Ini SQL. Ya, ini SQL. keren banget. Nah, kita lihat bagian interiornya Om. Boleh, silakan. Interiornya nih dominan dengan warna merah ya. Kalau Om selera Om seneng warna merah apa gimana tuh? Ya, kebetulan suka warna merah terus dicampur sama warna biru itu kayak agak
manis-manis gitu Om. Manis-manisnya. Ya. Kalau saya lihat nih Om kayaknya pakai MB-Tech ya Om ya? Ya, pakai MB-Tech. Ini Kebetulan pakai menggunakan MB-Tech. bahan sintetiknya tuh pakai MB-Tech. Ya. Kalau tidak salah ini MB-Tech Camaro ya? Ya, benar, MB-Tech Camaro. Karena Superior tuh warnanya lebih kalem, kalau Camaro warnanya lebih terang guys. Ya, benar. Bener. Dan di sini juga tidak hanya dibalut dengan door trimnya dibalut dengan kulit, tapi di door trim depan itu dengan teknik water transfer printing ya. Benar. Temanya karbon loh. Karbon. Itu keren banget sumpah. Jadi biasanya kan orang umumnya itu dilapisin kulit Ya, door trim ya. semuanya. Tapi ini water print karbon loh. Asli keren. Nah, di sini kan ada minibarnya. Di depan juga ada. Itu sebetulnya inspirasinya gimana sih Om? Emang kayak buat nongkrong atau? Sebenarnya sih buat nongkrong Om, buat nongkrong, buat ya kalau misalnya ada event-event kita kan buat pemanis ya Om ya, untuk minibar itu. Tapi biasa kita juga sering nongkrong, kita ada beberapa mobil yang punya audionya custom, ya kita nyalain satu lagu, pakai kabel RC segala macam, ya kita nyalain bareng-bareng gitu. Oh iya, saya pengen nanya nih Om. Kalau dari segi head unit, Om ngandelin apa nih buat ngangkat SQL-nya audio ini? Kalau ini saya pakai Kenwood Om. Oh, pakai Kenwood, tapi bukan bawaannya udah ganti. Udah naik spek gitu. Naik spek lagi? Iya. Luar biasa. Luar biasa berarti. Nah, kalau di bagian plafon-plafonnya juga dimainin akrilik dengan ini ya. Lampu Akrilik sama lampu LED, terus sama dibalut sama MB-Tech juga. Dan yang ada yang keren juga guys. Ini di kaca belakang. Kalau kalian lihat lampunya nih, kayak 3 dimensi. Ya, 3D. Itu kelihatan kalau malam Om. Semakin gelap ini makin kelihatan. Ini kesannya kayaknya dalam. Dalam. Padahal LED-nya cuma satu. Iya. Kalian tahu di sini ada akrilik. Iya. Akrilik dengan lapisan ini jadi kelihatannya dalam, padahal enggak gitu loh. Namanya 3D 3D. LED gitu loh. Nah, kalau boleh tahu nih Om, Iya. waktu ngebangun mobil ini kisaran habisnya berapa sih? Dari Kisaran. nol habisnya nih. Waduh, kalau di total mungkin Nggak terasa ya berapa? nggak terasa Om. Kita nyicil. Soalnya kalau misalnya Sekaligus terasa. sekali terasa. Jadi cicil ya bisa, kalau dihitung itu bisa satu mobil lagi sih Om. Satu mobil lagi. Wow, luar biasa banget. Ya, Dan- karena juga kita pakai misal buat audio juga carinya yang safety Om. Jadi kabel segala macam, Oh, terus bener. kelistrikannya. Kelistrikannya. Ya kita cari yang aman Om. Menghindari- Ya, menghindari untuk konslet segala Konslet. macam. Ya, Bener. jadi kalau kadang-kadang kan ada yang kabelnya tipis atau Betul. kita cari yang kualitasnya Yang bagus supaya kualitasnya tidak juga ngeri ya. Iya benar. Yang terjadi kan konsleting listrik Konslet. jadi Takutnya kebakar. kebakaran. Benar Om. Bener. Nah, kalau untuk mobil ini kan pasti sering ikut kontes ya Om? Sering, Om. Nah, kategori apa yang Om sering incer untuk di mobil ini? Banyak sih Om, sering pertama display Om, Best Car display. the best Oke. display. Terus kadang-kadang juga dapat the best MPV. MPV. Terus the best street racing. Street racing. Ya, terus ada mengenai cutting sticker, the best Cutting gitu. sticker. Banyak sih Om. Ada beberapa kategori lain yang Ya, jadi saya lihat emang ini mobilnya ngejar kategorinya emang pertama cutting stikernya udah rumit juga, ya kan, keren, full lagi. Dan emang ini kelas low MPV, jadi ngubernya MPV sama street racing. street racing bener. Dan pintunya emang tongkrongan street racing banget, gitu loh. Ya Om, keren banget mobilnya Om. Sekali lagi Thank you terima kasih, banget Om. udah boleh review mobilnya. Sama Om. Oke, berarti kita akan nge-review mobil-mobil yang lain lagi yang modifikasi keren-keren. See you in the next video and bye-bye. Thank you.